雷兽。第一招，进血魂。小子居然能伤到。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita melanjutkan Tonghua Ling U Talu atau Ling U Kontinen. Di pada hari ini guys, kita semua bakal melihat Chen Tian akan membuat semua orang di kompetisi ini terpukau akan kekuatannya. Berbeda dengan para jenius dari kelima sekte Dewa Besar, mereka malah menganggap si Chen Tian itu ancaman dan mulai menyerang dia guys. Berarti Chen Tian bakal lawan para jenius dari kelima sekte besar nih. Bakalan seru bukan? So, langsung saja kita melihat dari part terakhir kita sudah menyaksikan. Secara tiba-tiba para jenius dari 4 sekte dewa besar itu datang dan muncul di ujian tersebut. Mereka datang karena ingin merekrut orang kuat dari wilayah Jiuzhou. Itu langsung membuat Zetian kesal. Dia sampai kumpulkan kekuatannya dan menganggap keempat jenius itu dari sekte dewa besar sudah meremehkan sekte Shenhu-nya. Tapi 4 jenius ini juga tidak mau kalah dan mengumpulkan kekuatannya masing-masing. Melihat kekuatannya sangat besar membuat Chen Tian sedikit terkejut. Namun Qi Qian juga merasakan adanya satu orang yang datang lagi. Dia menyuruhnya agar muncul dan menunjukkan diri karena dia sudah merasakan keberadaannya sangat kuat. Ternyata orang itu adalah Yi Hang guys. Dan kita pun masuk ke intro guys ya. Hehehe. Setelah itu, si Hang menegaskan kalau Akademi Sehainya tidak ikut dan hanya akan menjadi penonton saja. Tentu, Zetian mengajak para jenius 5 sekte dewa besar bekerja sama karena tujuan mereka kan sama, mencari orang-orang kuat. Dan akhirnya ujian pun berlanjut ke ronde yang kedua. Tapi di sini, Xiu itu pengen merubah aturannya sedikit. Menurutnya ujian ini sangat membosankan. Alhasil dia tegaskan mulai sekarang siapapun yang bisa bertahan dari serangannya, maka bakal disebut sebagai jenius dan lulus dari ujian. Tanpa basa-basi, Xiu membentuk sebuah formasi besar di barisan peserta dan menyerang mereka sehingga tuar. Itu membuat banyak sekali peserta yang tidak siap terpental gara-gara serangan mendadak tersebut. Mereka pun mulai berlarian. Bahkan ada juga yang tidak terima karena serangan kuat macam ini seperti bukanlah bagian dari ujian, melainkan sebuah pembantaian. Itu membuat Xiu tertawa keras. Karena merasa menarik, Kong Sun Muzi juga ikut melesatkan elangnya untuk menyerang para peserta. Sehingga tuar, banyak langsung peserta yang gugur gara-gara terkena elang itu. Mereka terbakar dan meninggoy di tempat. Para tetua sekte yang menyaksikan murid-murid mereka disiksa merasa kesal. Tapi mereka juga nggak bisa berbuat banyak. Karena orang-orang dari Shenzhou ini emang sangat kuat. Xiu menegaskan babak ini hanya akan dimenangkan oleh 10 orang saja. Jadi setiap beberapa menit, teman-temannya bakal melancarkan serangan guys. Mendengar itu, banyak peserta yang langsung menggunakan tubuh dari peserta lain untuk dijadikan tameng. Parah nih. Chen Tian yang menyaksikannya langsung dia habisi dong. Orang seperti itu tidak pantas hidup bagi dia. Gak cuma itu, dia menantang para jenius dari 7 sekte besar untuk maju melawannya. Alhasil itu membuat para jenius pun murka guys dan melancarkan serangan. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Senior Qian dan Wen Tianqi juga tidak tinggal diam. Mereka menyerang para jenius dari ketujuh sekte besar. Ini namanya sekali dayung 2 pulau terlampaui. Kalau kalian ingatkan, mereka memang ingin menghabisi para jenius ini setelah ujian ini selesai. Gara-gara mendapatkan informasi di mana ketujuh sekte ini bakal kerjasama untuk menyerang sekte mereka nanti. Melihat itu membuat para tetua dari ketujuh sekte besar terlihat kesal. Beda sama para peserta lainnya. Mereka mulai ketakutan melihat 3 orang ini dan menduga kalau mereka adalah monster. Karena sangat sulit dipercaya guys.
3 orang asing bisa menghabisi para jenius dari 7 sekte besar. Pada akhirnya di ujian ini hanya tersisa mereka bertiga, karena yang lainnya mengundurkan diri. Menyaksikan itu, Xiu hanya tertawa keras dan menegaskan 3 orang ini memenuhi syarat untuk masuk ke 5 sekte dewa besar. Sementara Nalan Qingtian, menurut dia 3 orang asing ini adalah orang asing yang sengaja datang untuk membuat kekacauan doang. Soalnya sangat tidak mungkin guys, bagi 3 orang ini hanya memiliki latar belakang yang biasa saja. Karena pastinya, jika mereka sangat kuat dan jenius, mereka tuh pasti udah terkenal sejak lama di wilayah Jiuzhou. Oleh karena itu, Nalan Qingtian menyuruh mereka agar tunjukkanlah identitas aslinya. Tapi Chen Tian menolak. Aturan sekte di mana siapapun orangnya tanpa melihat latar belakang diperbolehkan ikut. Apalagi para jenius dari 7 sekte besar lah yang membuat masalah dan mengorbankan para peserta yang tidak bersalah. Sampai Chen Tian juga menduga nih, kemungkinan ada sebuah peraturan di mana kultivator biasa tidak boleh menghabisi para jenius dari 7 sekte besar. 先前有寒门之人死于其生死有命，不论否则便是。 Mendengar itu, para penonton langsung setuju guys. Menganggap kejenius dari 7 sekte besar lah yang tidak pantas untuk hidup. Zhe Qian juga setuju akan pendapat Chen Tian. Tapi ada satu hal nih yang dia tidak bisa terima, yaitu dibohongi. Karena dia sama sekali tidak bisa melihat wajah aslinya Chen Tian dan teman-temannya, maka dia langsung menduga memang mereka sedang menyembunyikan identitas. Xiao Han yang mendengar itu langsung maju menyerang. Dia juga nggak terima ini seperti Chen Tian pengen menipu sektenya. Tapi dengan mudahnya Lord kita menang serangan tersebut, bahkan dia pentalkan. Chen Tian juga meledek dengan mengatai harusnya wanita itu nggak sekasar inilah. Xiao Han kesal. Dia langsung mengeluarkan senjata cambuk api dan menyerang. Jelas Lord kita tidak mau kalah. Pedangnya digunakan menghempaskannya kembali si Xiao Han. Zhe Qian menenangkan Xiao Han, menyuruhnya agar mundur karena orang ini jelas bukan lawan dia. Maka dia berniat untuk maju melawannya dengan kekuatannya saja. Dengan sombongnya, Zhe Qian memberikan kesempatan kepada Lord kita guys. Jika si Lord kita bisa menahan 3 teknik serangannya, maka semua kesalahan yang Chen Tian perbuat gara-gara menghabisi para jenius dari 7 sekte besar, itu bakal dihapuskan. Ini contoh orang sombong nih. Dia juga bakal memberikan posisi di sekte Shenhunya katanya. Wow, jelas Chen Tian mau dong, setuju dia. Zhe Qian kumpulkan kekuatan, membentuk formasi besar di atas langit, lalu melancarkan semacam petir-petir yang sangat kuat. Tapi dengan mudah Lord kita menghindari itu semua. Gak cuma itu, dia juga menghancurkan formasi besar itu, lalu meledeknya, menyuruh Zhe Qian agar seranglah secara serius. Jangan kebanyakan bercanda. Kesal Zhe Qian guys. Dia padatkan kembali kekuatan, membentuk sebuah bunga lotus raksasa di langit, dan tak lama dari itu bunga lotus tersebut melancarkan serangan petir yang sangat kuat. Chen Tian pun tidak mau kalah. Dia bentuk sebuah pelindung dan mencoba menahan serangan itu. Tapi ternyata serangan itu terlalu kuat. Pelindung milik Lord kita Chen Tian mulai retak dan hancur sehingga tuar. Terciptalah ledakan yang sangat besar di sana. Para penonton yang menyaksikan kekuatan itu tentu terkejut. Menduga pasti Chen Tian udah selesai nih. Minimal jadi bubur di atas tanah gara-gara serangannya sangat kuat itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba turun salju dari langit. Ternyata Chen Tian membekukan serangan itu dan bahkan melancarkan serangan balik. Alhasil itu berhasil melukai Zhe Qian sedikit walaupun serangannya bisa dihindari. Para jenius dari kelima sekte dewa besar tentu terkejut. Mereka tidak menyangka Chen Tian yang bisa melukai Zhe Qian. Gara-gara Chen Tian terus bersikap sombong,
Pada akhirnya Zetian pun mulai serius. Dia buat langit yang tadinya cerah menjadi gelap dan tubuhnya memancarkan energi petir yang luar biasa ke atas langit. Xiao Han yang menyaksikannya langsung yakin, kali ini di serangan ketiga ini juga Chen Tian kita bakal meninggoy. Tuan Pedang memberikan nasihat agar Lord kita berhati-hati, karena teknik petir ini jelas bukanlah teknik petir yang biasanya nih. Waduh, tak lama dari itu muncullah seekor naga petir dari langit yang turun. Ternyata Zetian memanggil binatang petir cilin untuk menghabisi Chen Tian kita guys. Wah wah wah. Apakah Lord kita bisa menahan atau menghindari serangan ini minimal? Penasaran kalian kan? Ini serangan terakhir nih. Kalau Lord kita berhasil menahannya, dia jadi bagian dari Sekte Shenhun dapat jabatan. Dapat jabatan gratis dong, enak nih. So, kita tunggu lagi di part 205 Ling U Talu atau Ling U Kontinen. Satu hal yang pasti cuman di sini ya guys ya. Yes, KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu, see you guys.